oke untuk menghadapi hero yang tebel di sini karena emang cap ini emang enak banget untuk ada gebuk juga dan bener aja cap ini kan bisa dilindungi oleh Zip dan berarti kita bakal melihat karena ini belum di pick ya masih bisa berubah juga dan what? Bentar tapi Fenix oke dan Thorn di pick. Ya Fenix sebenarnya masih bisa dalam artian masih bisa ngejaga diri tapi ya nggak bener-bener ngejaga diri sih. Ya kita nggak tahu sih, kita nggak tahu. Dia bisa main sendirian gitu di side lane bareng sama Zero. Cuman tetap aja untuk objektifnya, untuk perebutan objektif bakal kalah jauh sama Dewa. Misalkan mereka ada di dipertemukan di satu objektif di Abyssal atau di DS mereka kontes abis sama Dewa. Ini Dewa belum ngepick 1 aja, dia baru 4, Archangel udah 5. Gue bisa bilang menang dari Dewa. Bener banget. Kayak gue lebih nyaman aja dengan komposisi kanan gitu dibanding kiri. Cuman Archangel pasti punya cara mainnya dan juga dia udah latihan setiap hari juga. Gimana cara ngegunain 2 archer di dalam game gitu kan. Itu pasti nah ini Archer killer ini, ini sih makin berat ini buat dari Archangel. Aduh, maksud gue ya ini Zip bakal krusial banget sih buat Archangel. Ini sangat krusial Zipnya deh. Bener-bener dia lah, kalau gue bisa bilang mungkin dia penentunya di sini. Dari Archangel. Karena Zip ini bener-bener harus on point banget untuk nyelamatin Thorn-nya di sana. Atau mungkin maybe Phoenix. Tapi maksud gue ini bakal jadi bahaya besar sih dibuat dari tim Archangel. Iya, untuk Archangel ini benar-benar harus ngandelin late game banget karena dia punya 2 archer juga di sini. Dan untuk kalau misalkan nyampe di late game, Archangel kemungkinan menangnya tuh gede banget asalkan bisa masuk sampai late game. Bener. Karena kalau kita lihat juga dari Dewa late game hero-nya dia ada sih, dia Elsu juga sakit juga late game cuman kan kalau kita udah meladu gebuk ntar di late game jadi memang 2 archer memang pasti lebih unggul. Ditambah Krixi, jadi dia punya berapa? Krixi punya Fenix agak early sebenarnya, early mid juga bisa gitu. Cuman intinya dia archer juga dibanding sama Lubu tuh beda kastanya. Lebih early Lubu gitu kan. Bener. Terus dia pakai Torna. Lo juga tadi Emily. Jadi ini late game banget sih. Maksudnya ini dari Archangel sangat butuh late game sih. Tapi ini yang jadi masalahnya adalah Dewa ini bisa nerjang-nerjangnya enak banget sih dengan ada Yena, ada Lubu jadi jungle-nya. Wonder Moment pede banget pasti di depan untuk nabrak-nabrak ke Archangel. Tapi kita bakal melihat sini pastinya Archangel punya skemanya sendiri. Tapi kita bakal masuk aja untuk di game kedua kita masih di best of 3 series. Archangel Divine menghadapi Dewa United Esports. Oke, langsung aja dari 44, Ape dan juga Fadel langsung coba nge-invade jungle dari tim Archangel Divine ya. Tapi di sini Senko langsung lihat aja dan coba mengamankan dan berhasil di-secure. Ada secure berhasil ini, creep kecil tadi nggak diambil. Sebenarnya nggak masalah sih, itu kan dia ganggu aja sih ya. Emang ganggu iseng-iseng aja sih, iseng beradia gitu ya. Karena creep di mid tadi di-isep sama si movers juga kan. Bener. Di Angry. Ya betul banget ya. Mungkin juga itu ya anaknya Zip juga ya, dia bisa nahan ya nge-hold juga Creepers ini biar bisa mundur dulu, dimundurin biar dari midnya juga mau nggak mau harus maju dulu atau sabar dulu aja untuk bersihin Creepers. Kita kasih juga sakit banget tapi ini coba besar dan cepet aja force blood di sana oleh Hans yang ditemani oleh Senko dan ini memang bagus banget permainannya di mana dari Senko pun juga rotasinya langsung ke DS kali ini. Ke Abyssal. Cuman emang tukeran aja ya dari Archangel. Kita belum terbiasa dengan gambar Abyssal di map ya. Saya tidak bedain gambarnya. Iya benar banget. Iya, soalnya Mas bercanda kan ketutupan ya. Iya, dihubungin sama Archangel. Iya, itu benar. Benar. Tapi dari Abyssal dan tapi berarti bener ya kembali lagi dari Archangel mereka tukeran lagi berarti ya lane di sini di mana emang dari Zero pun juga dikirim ke arah DS dan kita lihat sini nampaknya bertanda berhasil secure oleh Archangel nih. Berarti ini di early akan diunggul oleh Archangel dari segi networknya. Oke, sama satu lagi nih Liga ya. Misalkan Archangel, ini kan Archangel kan bisa dibilang hero-nya benar-benar late game banget ya. Tapi kalau misalkan dia di early ini bisa menang dan bisa dapatin objektif banyak, ini kemenangan di Archangel tuh udah tinggi banget kalau misalkan kayak gitu. Yes, betul banget. Karena kalau mereka bisa ngambil unggulan di awal, mereka bisa ngejar gap itu. Jadi mereka nggak butuh late banget, mereka udah bisa survive di sini menghadapi serangan dari Dewa Esports. Dan tapi kali ini mereka lebih ke mirroring ya, di mana dari Abyssal diambil oleh Dewa, sementara dari Archangel mengambil DS Dark Slayer-nya di sana. Dan kita juga pakai Albion masih sendirian tapi masih nyantai aja, kemarin santuy aja. Emang karena emang Emily pun juga bisa ya untuk dapat jaga sendiri aja, nggak perlu dibantu juga meskipun dari Fenix juga dan juga dari Senko-nya dari Trixie udah menunggu di sana dan tembakan kanan. Snipe ya kena ke arah Albion di sini. Benar banget. Dan ya di sini memang masih coba bermain safe aja. Cuman overall menurut gue Archangel bagus banget ya. Early-nya bagus kalau gue bilang, dimana mereka bisa jaga dengan sangat baik dan mereka bisa nge-pick off di
nge-pick satu pemain tadi Gurang dan dari seorang Enix, dan itu bisa menjadi mengejar gapnya lah tadi seperti gue sampaikan, karena ya kembali lagi nih hero late game banget yang kalau bisa dikejar gapnya mungkin di arah mid dan artinya bisa memberikan perlawanan ke Dewa Esports. Cuman nih yang gue takutin Liga nih, tadi kan gue bilang gitu kan kalau tim Archangel ini tuh tim yang early-nya tuh bagus, cuman di arah mid sampai late game-nya tuh kadang suka hilang fokus dan tiba-tiba hilang aja berantakan gitu kan. Gue takut itu bakal kejadian lagi di game kali ini gitu. Bener. Gue sih nggak berharap itu terjadi, cuman gue berharapnya Archangel bisa lebih fokus lagi di arah mid game sampai late game-nya, dan Dewa juga bisa ngelawan dengan bagus jadinya gitu. Yes, betul. Karena emang dari Archangel dengan komposisi hero seperti ini bener-bener satu mistake aja bisa fatal banget sih buat Archangel. Jadi bener-bener mereka berhati-hati, dan kita sini Asioreti udah menunggu. Hero tidak menjadi langsung aja diajar aja sih. Tapi nampaknya masih menjadi counter, dan sniper juga masih ditunggu-tunggu. Kena ke arah Wiro. Sakit banget, 2500 damage. Terkasih dari Fadel pun juga langsung nyicil lagi aja ke arah dari Hans. Tapi nampaknya belum bisa ditumbangkan, dan masih defense yang bagus menurut gue dari Archangel, permainannya masih menahan, mereka nggak terlalu berbobot. Meskipun tadi sebenarnya ini saja udah bagus ya dari Dewa Esports ya. Benar, dari tim Dewa juga dia nggak mau diem aja, dia benar-benar ngandalin dari rotasi dari seorang Asioreti. Dia nge-clear duluan dan akhirnya dia nge-trap di jungle-nya pas Wirau datang. Cuman sayangnya Wirau masih punya rolling ya gitu. Bener. Dan akhirnya ya udah gitu, si Lubunya cukup gitu kan, cukup udahlah mundur lagi aja. Yang penting gue udah bocorin dia, dan Elsunya juga udah nge-snap ke Sierra Phoenix gitu kan. Bener. Tapi ternyata Emilnya darahnya masih penuh, jadi nggak bisa ngambil tower juga di arah bottom lane ya gitu Liga. Karena emang juga mungkin ini masih di early ya, jadi emang towernya juga masih alat juga sebenarnya. Iya, jadi menit 5 baru. Menit 5 bener banget. Jadi mungkin emang masih santai-santai aja sih, dan masih so far so good buat Archangel Defense kalau menurut gua, dimana mereka masih mendapatkan keunggulan network sekitar 500, masih tipis, tapi menurut gua nih start yang oke buat Archangel Defense. Sementara Dewa United Esports mereka menyadari ini late game ya Archangel bakal berbahaya, dan mereka pasti akan terus mencoba untuk nge-pressing terus ke arah Archangel Divine. Iya, sampai saat ini, sampai detik ini dari tim Archangel bagus banget. Dia bisa ngulur gamenya sampai ke 5 menitan tower yang besar. Jadi kalau misalkan ini game bakal begini terus tuh sampai late game, Archangel untung banget sih. Benar banget. Ngandalin early game-nya bagus. Mereka nggak ngikutin kemauannya Dewa gitu. Dewanya sebenarnya pengen war, kayak ayo war kayak gitu, ayo war. Archangel enggak, gue nggak mau gitu. Bener. Ya karena mereka juga yang di war Dewa susah banget. Entah kesini dari Fortune apa pun juga masih mengecek aja, tapi nampaknya belum ada lanjutan lagi. Dan kita sini juga di mid udah dikirim 4 orang. Kita juga nampaknya memantau juga dari Fortune apa masih mengganggu, dan sniper tidak mengenai, tapi nggak jadi masalah karena masih cuma berkeliling wave aja. Tapi tadi bener yang Aldi bilang ya, dimana ini so far sih masih jadi momennya buat Archangel ya, karena bagus banget sih Archangel mengelur waktunya, nggak membiarkan untuk Dewa berperang. Pasti diisep lagi, creepnya nggak dikasih, dimundurin lagi, dan ini bakal semakin sulit. Tapi dan sekarang mulai juga Dewa Esports. Dark Slayer langsung dicoba diambil oleh tim Dewa United, dan di arah bottom lane langsung benar banget, langsung ditumbangin di sana, dan what a play di sini. Cashier tumbang juga sendirian di sana, dan menjadi kill kedua untuk dari Archangel Defense. Seperti selain dari Fortune AP masih membuntuti dari serang mover, tapi midnya akan jebol di sini, dan langsung aja Zipro dipakai aja untuk melarikan diri. Tapi menurut gue ini lebih untung karena Dewa Esports gak sih, karena dia dapat tower midnya di sana. Iya, karena di tower mid itu penting banget itu. Dan Marah diperkeluarkan, dan tapi nggak bisa. Snipe-nya on point banget di sana, berbuat 0-0, dan what a play buat Dewa Esports, dan mereka langsung ngambil Abyssal-nya. Dan ini mendadak kalau gue bilang, jadi lebih efektif karena Dewa Esports nih Aldi. Bagus banget snipe dari Enix itu, bener prediknya tuh luar biasa gitu ya, luar bioskop. Jadi tapi kita hasilnya dapat persentasenya masih juga diambil sebentar, jika nampaknya di sana dari Albion masih memberanikan diri maju ke depan, membadani ke arah Fortune AP. Tapi kita juga move langsung datang juga untuk membackup. Kita hasil di Creepnya udah mulai dipush aja, dan benar aja nampaknya dari Archangel akan mencoba untuk mengambil dari tower atas yang ditap kita sini dari Dewa. Dari seorang Enix mencoba membersihkan terus Creepnya. Harus tapi sini Fortune AP. Tapi nampaknya sini masih diisep lagi. Avanzif ya. Towernya akan coba dihancurkan di sini, tapi Fortune AP hampir tertumbangkan. Tapi nggak apa-apa karena masih di defense dengan sangat baik oleh tim Dewa United. Bener kan? Gue bilang juga nih kalau udah di mid game sampai late game nggak tahu kenapa Archangel kayak aneh gitu loh. Itu dia ngapain gitu, maksa di atas 3 hero. Tadi Krixi, Zip, sama Emily. Itu 3 hero itu tuh nggak ada yang bisa ngedamage ke tower. Ngapain lu maksa? Ada Water Robin sama Elso ke defense.
Jadi kayak lu wasting time-nya tuh gede banget di situ. Dan akhirnya di bawah juga lu jadi akhirnya kehilangan tower tadi sama Yena karena 3 orangnya di atas. Ya bener, dan ini berarti menjadi mistake yang kurang lebih sama ya dari di game pertama tadi, dimana mereka terlalu lama di lane. Nah, bener. Dan aduh ini tapi oke nggak pasti, tapi tower pun juga udah mulai diambil, dan kita sih Dewa United Esports mendadak langsung unggul di network, meskipun 2 orang dari hasil akan dikirim aja ke arah dari Abyssal Lane, tapi creep yang belum sampai dari Yena mencoba untuk mendefense pastinya. Kita bakal berhasil, tapi ada Acioreti datang menghampiri ke arah dari Wirau dan juga ada Zero, tapi langsung disimpul kembali. Wirau yang sendirian ditinggal aja, harus tumbang oleh Acioreti, tapi Archangel belum terselamatkan. Fortifer AP datang menghampiri, siap dengan satu buah sampai, tapi nampaknya nggak dikejar karena mereka lebih fokus ke arah Holy Dragon yang menurut gue lebih bagus di sana. Bagus banget inisiasi dari seorang Acioreti, dia langsung ngejemput Casey gitu kan ya. Dan dia benar-benar ngelok Wirau-nya bagus banget. Wirau-nya juga jauh dari jangkauan movernya gitu. Jadi Zignya cuma bisa nyelamatin si 0-0 doang, dan Wirau-nya ya udah Wir, lu pulang sendiri dah. Tapi Conqueror dari si Acioreti bagus banget ketika dipakai Conqueror, terus satunya tuh bisa ke reset dan akhirnya dia bisa ngejar si Wirau-nya gitu. Bener banget sini, dan ya di sini kembali lagi sini, waduh Archangel di sini mulai dalam kesulitan karena dari Dewa United Esports udah bisa ya untuk lebih nge-press ke arah dari tim dari Archangel Divine, karena pun juga tower satu dari semua lane udah dihancurkan, artinya jungle-nya dari Archangel Divine pun udah mulai terbuka, pastinya enak buat Dewa United Esports. Karena sekarang saat ketika yang berjalan dari Fortune AP membadannya terus ini nggak sakit, nggak jadi masalah. Ntar kita apakah sini dari atas akan coba dikumpulkan, di mana ada 3 hero dikumpulkan di atas sini Thor mencoba memberikan creep, tapi belum bisa, dan kita masih melihat sini di mana Casey masih menjaga-jaga aja. Senko datang menghampiri juga untuk bisa membackup. Snipe-nya bagus banget ini. Bagus banget. Bonyok 2 hero di sana. Hampir teman, dan mid-nya bakal nganggur nih Aldi. Bagus banget Step. Ini zoningan dari si Enix benar-benar bagus banget, benar-benar maksimal banget gitu dia pakai Elsu-nya. Oh, ada taunting area Fadel. Fadel, gue baru inget dari zaman season kemarin dia kan di SES. Dia tuh SES Fadel dulu kan. Emang dia tuh dari dulu tuh suka nge-taunting gitu kan. Itu seru sih, makanya gue sadar ya. Dan oke, nampaknya sini dari Infinite Layer akan coba diambil oleh tim dari Dewa United Esports, dan Runner Raja berhasil di-secure lagi oleh dari Dewa United Esports, dan ini pasti akan semakin susah dan pressure akan semakin besar buat Archangel Divine. Tapi kalau kita melihat networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, jadi Archangel masih punya peluang di sini untuk bisa dapatkan winning conditionnya kembali. Betul, apalagi tadi gue bilang Liga, kalau misalkan Archangel ini komposisinya tuh komposisi hero late game dengan dia punya Torna dan juga punya Phoenix. Jadi emang dia nggak diuntungin di early, dia diuntunginnya benar-benar untuk late game. Jadi tinggal defend aja, dia punya Krixi juga, dia punya Torna juga. Selagi dia masih bisa defend, bisa nyamain duitnya, itu nggak jadi masalah yang besar buat tim Archangel Defense sendiri di sini. Bener banget ini, dan ya kalau kita lihat juga dapatkan sini di mana dari tim dari Archangel di mana masih coba untuk mensecure untuk jungle layer. Sementara kalau kita lihat juga di sisi lain langsung aja dari arah DS lane atau dari top lane sini udah mulai jumpa di pusat air sana, dan tower apakah dihancurin oleh Enix, dan mereka akan mulai maju kembali ke arah dari tower ketiga. Sementara juga dapatkan dari Enix pun akan melakukan satu snipe, kena karena Wirau. Oh my god, sakit banget snipe-nya, dan ini benar-benar on point buat waduh kali kena Senko snipe-nya, dan mereka akan ditembus sendiri ditabrakin oleh Pasiro dan United Esports. Tapi Albi yang mencoba untuk menahan udah nggak bisa, dan tower ketiga berhasil di-secure oleh Dewa United Esports. Di sini Wirau kena lagi power step dari Enix, dan itu benar-benar pelurnya magnet banget. Wirau bilang kenapa gua mulu yang kena, kasih yang lain dong. Dan oke, sini yang bawahnya masih double juga, dan kita masih melihat di sini di press terus aja. Wirau mencoba menahan sebisa yang dia mampu, tapi terlalu deras di pressure dari Dewa United Esports ya Aldi. Snipe dari si Enix ini bener-bener ngezoning dan kayak nomis aja. Dia tuh bener-bener snipe-nya tuh maksimal banget. Terus dia selain kena, dia juga kenanya tuh ke hero archer dari tim Archangel. Ketika baru keluar dari base tuh langsung kayak lu pulang lagi sana. Bener. Terus di sini gue ngeliat dari Acioreti juga farmingnya seperti biasa. Acioreti terkenal dengan farming yang bagus. Dia di sini udah ahead 2 level, tadi 3 level malah, tadi 3 level. Sekarang jadi 2 level gitu, kayak dia farmingnya tuh emang sebagus itu Acioreti gitu untuk farming. Yes, betul banget ini, dan kalau kita sini mana dari Dewa United Esports tidak akan memberikan nafas yang lama buat Archangel Defense pasti ya, karena mereka akan pressure terus. Sekali lagi kita sampaikan ini kalau udah masih kalau lihat game Archangel menjadi peluangnya lebih besar di sini, karena mereka apa yang punya kesempatan untuk bisa meng-comebackkan lagi. Jadi buat Dewa United Esports mereka tidak akan membiarkan
sedikit pun di sini atau sedikit pun untuk Archangel bisa bernafas atau bisa mengambil farming sedikit pun, bener-bener di press banget di sini. Mereka nggak perlu masuk ke dalam base, mereka cuma cukup jaga di sana aja, cukup jaga di ujung dari jungle itu aja. Dan dari Archangel pun nggak bisa masuk ke sana sini. Memang karena mereka juga cukup squishy, ini agak sulit juga untuk bisa menabrak arah tim dari Dewa United Esports-nya Aldi ini. Ini dari tim Dewa sih, dia tinggal manfaatin momen ya, tinggal zoningin jungle dari tim Archangel. Terus dia tinggal nunggu Slayer up lagi, terus dia langsung nutup game ya. Rencana dari Dewa United cuma itu doang untuk saat ini. Nah ini Slayernya udah muncul kan, jadi dia bakal objektif ke Slayer, terus dia bakal coba tutup game ya. Karena mau nggak mau lu harus tutup game ini dengan cepat. Kalau lu dibawa ke late game dan bakal kelamaan, malah bakal jadi bumerang gitu buat tim Dewa United sendiri gitu. Bener. Dan menurut gue timingnya pas banget ya munculnya Infernalia, karena sedikit lagi menit 14 gitu loh. Jadi betul, dikit lagi tadi Infernalia tenggelam. Cuma nampaknya masih bisa secure lagi, dan bahkan nanti juga bakal ada Dark Lord Slayer yang kalau memang dibutuhkan untuk Dewa United Esports. Tapi menurut gue Infernalia udah enak banget untuk nge-pushnya, karena kalau kita sini, tapi kalau menurut gue Archangel masih fine dalam arti dia berhasil untuk nge-proxy aja tadi, dimana dari bottom lane-nya pun juga berhasil di-secure sehingga creepnya sedikit terpush ini. Tapi menurut gue juga itu cuma tinggal tunggu waktu sih sebelum untuk datang ke arah dari base, dan Raja Infernalia dikeluarkan dari arah Abyssal Land. Sementara kalau kita sini dari tim dari Dewa United Esports pun akan mulai Wiro kembali. Wadaw, ini ntar Wiro setelah ini langsung ngekontak ke arah NX-nya. Why you do this di sini? 3 snipe, 3-3-nya kena ke 3 hero yang empuk, yang berbeda gitu. Kena Wiro, R00 dan juga kena Senko gitu. Bener. Bener-bener maksimal banget ini snipe dari si NX. Bener banget ini, dan kali ini mencoba di snap lagi aja. Dan iya bener ya, kalau nggak Wiro, Senko, 0-0, udah itu aja yang kena terus ini. Iya, maksud gua tuh kayak lu snap lu tuh kayak auto ke hero yang tipis gitu, nggak pernah kena Albion enggak. Oh, tapi kita tidak ada yang bagus banget ini dari tim dari Archangel, di mana 2 main udah tumbang di asal udah banyak maksud gua, tapi tower bawahnya nganggur nih Aldi, dan harus tumbang juga, dan kita akan masuk ke dalam base-nya, akan coba di-push. Sementara kalau kita langsung ngasih pressure terus, tapi kalau kita Infinity Rider nggak akan dibiarkan dan langsung tumbang oleh Archangel Divine. Tapi tadi sebenarnya itu udah oke banget dari Archangel Divine, cuman itu membuat jadi pengalih perhatian karena bawahnya jebol, dan kali ini mengarah ke arah top lane-nya nih Aldi ini. Oh, 0-0 lagi loh. Benar-benar NX ini loh. Ada buffer di depannya. Ada buffer samping tipis yang kena itu loh. Dan oh my. Akhirnya tuh auto lock gitu ke Archer ya. Oke. Conqueror dari Xereti buat itu dia pakai teori ancaman. Bener, teori ancaman. Teror kamu di sini dengan teror. Gue multi lu mundur gitu. Bener banget. Dan malam hari telah tiba nih Aldi. Inilah momennya buat Dark Lord akan coba diambil oleh tim Dewa United Esports. Tapi kita melihat di sini ada Albion. Ada Albion di sana mencoba menjaga-jaga bersama dengan Buffer, dan masih setengah darah. Dark Lord masih kesempatan buat Archangel mencuri. Tapi kita sini kali ini kena ke arah Buffer, cukup sakit juga. Dan kita masih melihat sini masih coba dipancing-pancing. Dark Lord belum bisa diambil. Oh, dan sakit banget nih. Bener banget, sakit banget ini. Tapi kalau gue bilang sekali lagi tadi ya, net worth-nya lagi-lagi belum nggak tahu tertinggal. Jadi Archangel pun juga damage-nya juga lumayan sakit sih. Dan beraja karena Casey. Casey-nya Pak di sana hampir tumbang menurut gue, bagus banget. Tapi move kali ini kena lagi snipe-nya. Tapi kalau gue bilang mungkin Dewa nggak akan melanjutkan dulu sementara, karena Archangel mereka mungkin nggak expect ya, kayak Archangel damage output-nya sakit juga sekarang nih, udah late game nih. Kalau misalkan kita lihat dari network sendiri tuh Wiro sebenarnya ini udah masuk late game berarti ya kan? Iya. Dia udah masuk ke late game, terus ini udah jadi keuntungan di tim Archangel. Wiro juga networknya 12.000, tornanya udah mulai sakit. Tornanya juga duitnya di atas Elsu walaupun sedikit. Bener. Cuman lama-kelamaan sebentar lagi tuh Torna bakal jauh duitnya di atas Elsu. Karena Elsu emang hero-nya tuh zoningannya bagus, tapi yang pakai Elsu tuh biasanya tuh lupa farming. Iya, benar. Ngeker terus ini, dan kita 3.100 ke arah Torne dari 0-0. Bener banget, tengah darah 0-0 lagi. Oh my god, 0-0. Please respect step ya dari Edik. Oh, dia ngincer karena Wirau ya nih. Mungkin lu perhatiin ya, tadi Albion tuh udah di depannya kan. Tapi somehow tuh kayak gue mau Wirau pokoknya. Gak mau Albion, gak mau Albion. Gak, aku tembak kalau bukan Wirau. Bener-bener dia ngincer ke Wira, dan menurut gue tuh bagus banget sih. Tapi kembali lagi tadi bener, Ars udah mulai merespect damage dari Archangel Divine, karena ini udah mulai sakit ya. Udah masuk ke late game kita bisa bilang, dan ini dari Thorn pun juga udah mendapat itemnya, Fennec pun juga udah mendapat itemnya. Jadi ini secara damage
udah lumayan sakit. Tadi kalau lu perhatikan juga 44 AP tadi dihit bentar udah bonyok dan mau ngamor cuma submission untuk bisa melindungi dirinya tadi. Dan kita bakal mati dari Dark Lord yang udah mulai kontes aja oleh dari Dewa Esports. Kita lihat Albion masih menjaga menjadi badan untuk dari Movers, tapi kita bisa melindungi lagi. Memasukkan aja sini dari seorang Albionnya atau dari seorang Emily. Dan Dark Lord kembali di cancel lagi nih. Dan menurut gue nih Archangel bagus juga sih ya. Apa ngedistract, ngegangguin Dewa biar nggak ngambil Dark Lord Slayer-nya. Tapi di satu sisi walaupun 4 dari tim Archangel itu nggak distract pergerakan dari Dewa United untuk nggak ngambil Dark Slayer player ya. Tapi di sisi bawahnya Wiraunya benar-benar free farming, tapi di trap lagi sama Yena. Oke bro, di trap yang mana Yena datang bersama Rasio Reti. Wirau cobakan diri tapi sakit banget paniknya. Dan ini yang gue bilang panik harus di respect karena ini udah late game, udah sakit, nggak bisa lagi kayak gitu. Benar-benar harus mulai di respect dan itu benar-benar pedih banget. Sementara di atas ada warga Edik. Balas dendam di sana. Berhasil tumbahin ini menjadi momen untuk comeback dari Archangel Divine dan Dark Lord Slayer akan diambil oleh Archangel Divine. Wow, what the play dari seorang Albion, dia bisa nge-solo kill Enix dan ngebuka momen untuk tim Archangel buat ngambil Dark Lord Slayer-nya gitu sekarang. Yes, betul banget di sini dan wow, berhasil di-secure sama Archangel Divine dan ya ini kita tadi bahas di game pertama ya. Somehow, someway, Han selalu punya cara untuk bisa nge-comebackin lagi dan kali ini bagus banget. Dapat seorang Elsu itu bener-bener pembeda banget karena emang damage output terbesarnya emang dari seorang Elsu-nya dengan snipe ya. Dan ketika hasilnya tumbang, mereka nggak punya kayak oke udah gak ada yang gue takutin lagi, kita tabrakin aja dan bener aja Dewa pun juga memilih untuk mundur. Menurut gue itu keputusan yang wise karena kalau dihajar tabrak 4 dan 5 pasti Dewa bakal ter-wipe out dan kalau Dewa ter-wipe out akan langsung di-push aja ke arah base-nya. Dan kita sini juga dari Senko maju ke depan sebentar Albion masih menjaga sini dengan Emily-nya ke arah dari seorang Yena-nya. Yena ada masalah besar, Thor-nya udah sakit banget dan kita lihat sini mencoba ultimate aja karena dia Dewa, tapi Dewa masih bisa melarikan diri dengan bantuan dari Sapicin dikeluarkan oleh Wonder Woman dan dari Fatur AP. Tapi kita lihat di sini Dewa udah mulai stuck Aldi, udah mulai bingung gimana untuk meng-counter damage yang besar dari Archangel Divine nampaknya nih. Ini Archangel ya, walaupun di posisi kalah tadi itu dia networknya benar-benar bisa nge-starain Dewa gitu. Itu bagus banget dan akhirnya ketika dapat satu momen aja dia bisa langsung dapetin semuanya gitu. Kayak bisa dapetin Dark Slayer Land, terus bisa dapetin pressure lagi gitu. Tadi yang nggak punya pressure jadi punya lagi. Yes, betul banget minta kasih submission connect ke arah keempat. Tapi Azure tidak dari samping bersama di sini dengan Yenanya. Dan tapi Archangel sedikit offset ada. Satu persatu tumbang. Seikor tumbang di sana. Albion atau Han tapi nggak masalah. Dari samping. Sakit banget. 0-0. Pengatornya. Oh my god. Terlalu perih. Dan Edik seorang diri. Harus tumbang. Harus pindah tumbangan. Betul tapi kata bisa beradu. Masih bisa kabur. Masih ada cikal ganti item itu. Masih ada cikal bener tapi nggak apa-apa. Karena akan Puska ini bagus, apakah dia akan jadi one push? Ini akan serius pastinya karena ini masih punya seorang dan Fedek akan masuk akan dirasa jadi maju karena biasa satu sama. Oh my god, Archangel Divine take the game 2 ini. What a play dan kesabaran yang luar biasa dari Archangel Divine. Sabar membuahkan hasil itu kunci dari pertandingan ini. Walaupun dari awal sampai mid game itu Archangel dipush abis-abisan, tower habis banyak, objektif Abyssal DS juga benar-benar diambil sama tim.